Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang anak-anak Miss yang soleh dan solihah. Kembali lagi bersama Miss dalam pelajaran tematik. Oke ya anak-anak, sekarang kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu di pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Kita masuk ke pembelajaran 5 terlebih dahulu ya. Anak-anak bisa membuka bukunya terlebih dahulu, bisa disimak dan buka halaman 28. Oke ya. Pada pembelajaran 5 kita akan mempelajari siklus air. Anak-anak bisa melihat gambar yang ada di buku kan? Oke, suhu mempengaruhi berbagai peristiwa. Salah satunya siklus air. Siklus air merupakan perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Nah, di sini Miss sudah ada contoh dari gambar siklus air. Nah, tahapan dari siklus air ini yang pertama terjadinya evaporasi. Dan yang kedua terjadinya transpirasi. Selanjutnya yang ketiga terjadinya kondensasi. Yang keempat terjadinya presipitasi. Dan yang kelima terjadinya infiltrasi. Anak-anak bisa dipahami ya. Nah, untuk selanjutnya peristiwa pemuaian dan penyusutan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran sebelumnya kalian telah belajar tentang pengaruh panas terhadap suatu benda ya. Panas dapat menyebabkan perubahan suhu dan wujud pada benda. Nah, selain itu, panas juga dapat menyebabkan suatu benda memuai dan menyusut. Nah, di sini Miss udah menuliskan pengertian dari memuai dan menyusut ya anak-anak. Anak-anak bisa baca sendiri ya. Memuai adalah bertambahnya besarnya ukuran suatu benda jika dipanaskan. Sementara itu, menyusut adalah berkurangnya ukuran suatu benda jika mengalami penurunan suhu. Pemuaian dan penyusutan benda dapat terjadi pada benda cair, benda padat maupun benda gas. Nah, di sini sudah Miss berikan contohnya dari peristiwa pemuaian. Terdapat pada benda padat, contohnya rel kereta melengkung saat cuaca panas. Dan yang kedua, contoh pada benda padat, kaca jendela pecah saat cuaca panas. Peristiwa pemuaian pada benda cair, contohnya air raksa atau bisa disebut cairan yang pengisi termometer bergerak naik jika terkena gas. Dan yang selanjutnya, pemuaian pada benda gas, contohnya ban sepeda meletus saat cuaca panas. Oke, selanjutnya peristiwa penyusutan pada benda padat. Contohnya kabel telepon akan memendek pada malam hari dibandingkan siang hari. Penyusutan pada benda cair, contohnya agar-agar memadat setelah dingin. Dan contoh yang terakhir, penyusutan pada benda gas. Ban sepeda mengempes jika sepeda diletakkan pada lantai keramik dalam waktu yang lama. Oke anak-anak, kita lanjut pada pembelajaran ke-6. Kalian bisa buka bukunya di halaman 34 ya. Oke. Nah, di sini Miss akan menjelaskan sedikit tentang kalor. Kalor merupakan bentuk energi yang pindah karena adanya perbedaan suhu. Secara alamiah, kalor berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Kalor atau panas juga berperan dalam berbagai kegiatan manusia. Panas bahkan berperan besar dalam pembuatan alat musik tradisional. Nah, salah satunya gong. Dalam pembuatan gong diperlukan tembaga dan timah yang dibakar dalam bara yang panas. Tembaga dan timah yang masih panas kemudian dipukul dengan palu. Nah, di sini anak-anak bisa melihatnya ya. Contoh gambar yang sudah Miss terakan. Nah, di sini proses pembuatan gong menggunakan bara api untuk membakar tembaga dan timah. Lanjut di pembelajaran 6 tentang tanggung jawab sebagai siswa dan warga negara.
Sebagai seorang siswa dan warga negara, selain memiliki hak dan kewajiban, kita juga memiliki tanggung jawab. Nah, apa sih perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Anak-anak bisa perhatikan ya tabel berikut. Nah, pada tabel hak, pengertian hak adalah suatu yang kita peroleh. Sedangkan pengertian kewajiban adalah sesuatu yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan. Pada tabel tanggung jawab, pengertian tanggung jawab sendiri adalah sikap menyadari dan sikap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Lalu, apa tanggung jawabmu sebagai seorang siswa dan warga negara? Apa ya tanggung jawab kita sebagai seorang siswa dan warga negara? Kira-kira apa ya anak-anak? Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Tanggung jawab sebagai siswa. Nah, di sini ada 6 macam. Yang pertama, pahami tugas dan kewajiban di sekolah. Yang kedua, disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di sekolah. Ketiga, tidak mengulur waktu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Keempat, tidak mencari alasan untuk tidak melaksanakan tugas dan kewajiban. Kelima, menghormati hak orang lain. Dan yang terakhir, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan orang lain. Lanjut, tanggung jawab warga negara. Tanggung jawab warga negara ini pun banyak ya, terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap sosial, tanggung jawab terhadap nasional, tanggung jawab terhadap kemanusiaan, tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dari kelima bentuk tanggung jawab, nah Miss di sini sudah punya contohnya nih. Anak-anak bisa diperhatikan ya. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contohnya, tanggung jawab terhadap diri sendiri misalnya makan, minum, mandi, dan berpakaian. Dilanjut, tanggung jawab terhadap sosial, contohnya terhadap keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap nasional. Contohnya, tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban, mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Lanjut, tanggung jawab terhadap kemanusiaan. Contohnya tanggung jawab dalam mewujudkan perdamaian dunia. Dan yang terakhir, tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, menjalankan ajaran agama yang dianut. Oke ya. Oke anak-anak, cukup sekian video pembelajaran dari Miss ya. Semoga pada pembelajaran kali ini anak-anak bisa paham dan semoga bermanfaat ilmunya. Oke. Untuk latihannya, anak-anak silahkan kerjakan latihan pada pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Oke, anak-anak, see you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.